Saudara, diberlakukannya aturan ganjil genap di kawasan wisata Ancol efektif mengurangi pengunjung. Hingga pukul 10 pagi, baru sekitar 3.000 pengunjung diperkirakan memasuki kawasan Ancol. Kawasan Pantai Ancol yang biasanya menjadi lokasi favorit pengunjung terpantau lengang sejak pagi hari. Ini dikarenakan para pengunjung belum diizinkan bermain air di kawasan pantai. Para pengunjung yang hendak berlibur ke Ancol juga harus memperhatikan aturan ganjil genap kendaraan bermotor. Aturan ganjil genap ini akan berlaku mulai pukul 12 siang hingga pukul 6 sore. Informasi terkait dengan diberlakukannya aturan ganjil genap di kawasan wisata di wilayah Jakarta di masa pandemi COVID-19, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Imron Fadilah yang saat ini berada di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Imron, selamat siang. Apakah pemberlakuan aturan ganjil genap ini efektif mengurangi jumlah pengunjung lokasi wisata di masa pandemi COVID-19? Ya, selamat siang Nilu dan juga saudara. Memang diberlakukannya aturan ganjil genap di kawasan Ancol, Jakarta bagi setiap kendaraan bermotor yang hendak masuk Ancol ini belum dapat dinilai begitu bagaimana keefektifannya. Karena pemberlakuan aturan ganjil genap kendaraan bermotor bagi setiap kendaraan yang hendak masuk Ancol baru akan berlaku atau diberlakukan pada pukul 12 siang hari nanti hingga pukul 6 sore. Namun keefektifan aturan tersebut dapat dilihat dari penerapan aturan ganjil genap bagi kendaraan bermotor di hari sebelumnya. Bagaimana di hari Sabtu kemarin tanggal 25 September 2021, jika dilihat dari data pengunjung yang masuk ke kawasan Ancol, Jakarta, di mana kapasitas maksimal dibuka bagi pengunjung adalah 25% atau sekitar 25.000 pengunjung kapasitas maksimal untuk masuk ke Ancol. Nah, hingga sepanjang hari kemarin hanya ada sekitar 10.000 hingga 13.000 pengunjung saja yang masuk ke kawasan Ancol, Jakarta. Itu artinya hanya sekitar 10 hingga 15% saja pengunjung yang masuk kawasan Ancol dari kapasitas maksimal 25%. Itu artinya pemberlakuan ganjil genap kendaraan bermotor bagi setiap pengunjung yang hendak masuk ke kawasan Ancol cukup efektif dalam mengurangi jumlah pengunjung yang masuk ke kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian bicara mengenai sistem ganjil genap plat nomor kendaraan bermotor juga harus dipahami oleh setiap pengunjung. Jadi karena hari ini tanggal 26 September 2021 itu artinya hanya kendaraan bermotor baik itu roda 2 dan roda 4 yang menggunakan plat nomor genap saja yang dapat masuk ke kawasan Ancol. Kemudian muncul pertanyaan bagaimana dengan pengunjung yang sebenarnya sudah membeli tiket secara online kemudian datang ke Ancol ini belum mengetahui aturannya kemudian terlanjur datang ke Ancol dengan menggunakan plat nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan tanggal hari ini. Jawabannya adalah pengunjung tersebut tetap dapat masuk ke kawasan Ancol. Jadi kendaraan yang dibawa oleh para pengunjung yang plat nomornya tidak sesuai dengan tanggal hari ini dapat dititipkan di sejumlah kantong parkir yang disediakan oleh pengelola dari Taman Impian Jaya Ancol. Ada 2 kantong parkir di dekat pintu barat dan juga pintu masuk timur. Jadi pengunjung tersebut dapat meletakkan kendaraannya di sana, kemudian nantinya pengunjung akan dijemput oleh shuttle bus yang nantinya akan mengantar pengunjung dengan plat nomor yang tidak sesuai dengan harinya ke dalam kawasan Ancol, baik itu Dufan, SeaWorld maupun pantai wisata Ancol. Nilu. Baik, meskipun memang ini efektif, pengunjung berkurang, tapi potensi berkerumun ini tentu saja masih tetap tinggi, Imron. Bagaimana pengawasan terhadap para pengunjung ini? Ya betul sekali Nilu, meskipun efektif begitu ya, namun namanya tempat rekreasi tentu saja potensi berkerumun masih tetap ada. Namun berdasarkan pantauan kami di sini, pemeriksaan begitu ketat. Setiap kendaraan yang masuk harus memperlihatkan, pengunjungnya harus memperlihatkan scan bukti barcode dengan aplikasi Peduli Lindungi gitu ya, menunjukkan bahwa pengunjung minimal sudah dapat vaksin 1 kali begitu. Kemudian di setiap unit yang ada di sini baik itu SeaWorld, Dufan, kemudian Pantai Karnaval juga ditempatkan satgas-satgas yang nantinya akan berpatroli setiap beberapa waktu sekali. Kemudian saat memasuki unit tertentu juga ada penempelan stiker yang menunjukkan bahwa pengunjung tersebut datang misalnya dari pukul 6 hingga pukul 11 stiker berwarna hijau. Kemudian pukul 11 hingga pukul 4 sore menggunakan stiker warna kuning. Dan selanjutnya begitu hingga pukul 9 malam. Nah, jadi tadi kami juga beberapa menit yang lalu ada petugas Satgas begitu, Satgas Covid dari Taman Impian Jaya Ancol yang melakukan patroli. Ada sejumlah pengunjung yang maskernya begitu diturunkan, bahkan ada juga yang lupa dipakai. Nah, pengunjung tersebut langsung memperingatkan petugas tersebut langsung memperingatkan pengunjung tersebut setidaknya untuk dapat menggunakan maskernya dengan benar kembali. Nah, itulah bagaimana
protokol kesehatan yang benar-benar diterapkan secara ketat di sini. Kemudian tempat-tempat cuci tangan juga disediakan di sepanjang garis dan juga jalan menuju sepanjang pantai ini, karena saat ini saya live di kawasan pantai begitu ya Niluh. Kemudian tidak ada yang berkerumun di sini saya pantau, hanya ada tenan-tenan penjual makanan dan minuman yang melayani makanan, namun itu juga dengan jaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan. Niluh. Baik, selain harus sudah divaksin dan mengetap aplikasi Peduli Lindungi, tapi juga selalu diingatkan terkait dengan protokol kesehatan. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Imron Fadilah langsung dari kawasan Ancol, Jakarta Utara.